Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan puasanya tetap lancar ya. Hari ini Bu akan menjelaskan tentang tradisi Ramadan dan Idul Fitri. Yang pertama magengan, yang kedua nyekar atau ziarah kubur, dan yang ketiga teratur makanan. Selanjutnya khataman Al-Quran dan sungkeman. Ibu minta voice note-nya nanti dibuka ya. Baik, magengan pada sejarahnya bukan merupakan tradisi dari ajaran Islam, melainkan merupakan akulturasi budaya, yakni penggabungan budaya Jawa dengan budaya Islam yang dilakukan oleh para wali ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan tujuan agar agama Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat. Budaya magengan kini ditandai dengan selamatan yang dilakukan di masjid, musola, atau langgar setempat. Dengan cara menyatukan berbagai makanan dan jajanan di satu tempat, dan selanjutnya dengan doa yang dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan keselamatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ini contohnya ya. Tadi yang udah lihat, ini kue apa? Ayo Mbak, Mas. Suaranya dinyalakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kue apa, Mas? Tahu kan ini kuenya? Kue Apem. Apa artinya? Tadi dijelaskan Ibu. Ada maknanya, kue apem. Maknanya maaf dan ampunan. Jadi, kue apem disimbolkan sebagai pengampunan dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Selanjutnya tradisi nyekar atau ziarah kubur. Selain magengan, masyarakat muslim juga melakukan tradisi nyekar menjelang Ramadan. Tujuannya untuk mendoakan orang tua atau saudara yang sudah meninggal dunia. Kebiasaan ini sudah sejak zaman Wali Songo. Momentum biasanya juga dimanfaatkan untuk membersihkan makam dan menabur bunga. Nyekar juga dilakukan usai sholat Idul Fitri. Tujuannya sebagai pengingat akan kematian. Ibadah puasa sendiri merupakan proses pensucian jiwa dan Idul Fitri adalah momen saling memaafkan. Ziarah kubur dipercaya sebagai penyempurna spiritual usai bulan suci berakhir. Siapa yang pas sebelum Ramadan kemarin nyekar? Ada? Halo? Nanti kalau mau Idul Fitri biasanya sebelum Idul Fitri tuh banyak yang nyekar juga ya. Jangan lupa mendoakan keluarga yang sudah meninggal, orang tua, saudara, kakek, nenek. Nah, selanjutnya tradisi khataman Al-Quran. Tadarus Al-Quran jadi kebiasaan umat muslim saat Ramadan, terutama di malam ganjil. Apa nanti nih malam ganjil? Iya. Ya, terakhir usai sholat tarawih. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh semua jamaah dengan waktu yang berbeda antara jamaah laki-laki dan perempuan. Masing-masing akan membaca Al-Quran secara bergantian, sementara lainnya menyimak dan dengan khusyuk. Selain bertujuan menyebut Lailatul Qadar, khataman juga merupakan bentuk syukur di bulan suci. Ini ada kata-kata bagus. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabul Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, pahalanya banyak. Pokoknya setidaknya berbuatlah kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan merugikan diri sendiri lah dengan kegiatan yang lain.
Ini, jangan tunggu waktu luangmu untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Masih membaca Al-Quran, masih tadarusan di musola atau masjid, Mbak, Mas? Siap, masih. Ya, pinter. Selanjutnya, tradisi atar-atar makanan. Masyarakat juga tak ingin ketinggalan meraih berkah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Hal tersebut diwujudkan lewat tradisi atar-atar atau mengantar dalam bahasa Indonesia. Di sini, masyarakat akan menyiapkan paket makanan untuk orang yang kurang mampu atau saudara yang lebih tua. Tradisi ini dilakukan sebagai ucapan syukur dan upaya menjalin silaturahmi. Makanan umumnya akan dibagikan sore hari. Tujuannya untuk dimanfaatkan berbuka puasa. Biasanya yang nganter-nganter nanti dapat uang saku ya. Dulu zamannya ibu masih kecil dapat saku. Pas ke rumah nenek bawa rantang, ya paling besar itu sangu 5.000. Nggak tahu kalau sekarang ibu wis gak dapat saku ya. Nah ini contohnya loh bawa rantang ya. Ki zaman dulu ibu-ibu pada boyong. Kalau zaman sekarang pakai kardus lebih simple. Dan yang terakhir sungkeman dan silaturahmi. Sungkeman adalah ritual memohon maaf dengan segala kerendahan hati pada orang tua di keluarga. Tradisi ini memiliki makna mendalam seperti permohonan maaf, penghormatan, penyadaran diri atas kesalahan dan kebaikan, dan bertujuan membuat hati menjadi damai. Sungkeman biasanya dilakukan pada keluarga terlebih dahulu sebelum ke sanak saudara lainnya. Setelah itu biasanya dilanjutkan dengan tradisi silaturahmi keliling mengunjungi saudara lebih tua. Kalau ibu biasanya setelah sholat Idul Fitri sebelum menikah dulu ibu ke orang tua dulu ya. Kalau setelah menikah ya ganti ke suami dulu baru ke orang tua. Kemudian ke kakak, ke adik gitu. Kalau mohon maaf ya dengan tulus, jangan cengengesan. Tapi mungkin sekarang ya banyak cengengesannya. Baik ya. Lanjut ini Ibu memberikan tugas untuk semua kelas 10 dan kelas 11 ya. Tidak terkecuali. Tugasnya yang pertama, untuk yang melaksanakan Ramadan dan Idul Fitri ya, ceritakan tradisi ini sesuai kejadian nyata yang kalian alami mulai dari tadi megangan sampai sungkeman ya. Diceritakan prosesnya, misalkan megangan, oh yang perempuan membuat apa? Membantu ibu masak ke pasar dulu ya. Terus dan sampai sungkeman. Kalau bagus, lebih bagus dikasih foto ya. Diketik nggak apa-apa. Untuk bagi siswa yang tidak melaksanakan Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan pendapat pribadi tentang bulan Ramadan dan Idul Fitri bagi umat non-muslim. Ya, jadi meskipun umat non-muslim mungkin mempunyai pendapat tersendiri tentang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Baik, ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpulkan ya tugasnya setelah liburan lebaran di Bu Firna atau Bu Yuni sesuai guru yang mengajar sejarah ya. Baik, Assalamualaikum.